penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DTI selaku orang kepercayaan Saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan Saudara HK bersama-sama dengan Saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari Saudara Nasarudin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah Saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari Saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya, antara lain Saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, Saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudari HK dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara HK bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis
terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Saya manggil kamu, tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo. Tulis tuh, ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh, lo angkat tangan deh Pak. Enak aja emangnya siapa dia? Juga gile, nanti pasti mulai nih kalau udah kedengeran nih berita, terus pasti deh gimana cara manggil Mega yang bla 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 gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya, ayo. Enak aja, yang korupsi didiemin. Ya, pemirsa, penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan ini, Hasto Kristianto, ini cukup menghebohkan ya. Setelah publik kemudian bertanya-tanya tersangka utamanya ini Harun Masiku hampir 5 tahun belum juga ditangkap, tapi Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan publik, kemudian cukup lama, apakah kasus ini cukup rumit begitu ya, untuk kemudian diadili begitu, dilanjutkan kasusnya, dan juga kita dengarkan bersama dari PDIP sendiri menduga ada politisasi. Jadi tidak begitu murni kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto. Langsung saja mungkin. Ya. Kita konfirmasi, sudah ada narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio kita. Ada Bang Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Bang Adi. Pagi Putri. Baik, selanjutnya ada Bang Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Nah ini nanti yang akan menjawab nih, kok lama kasusnya ya Bang? Pagi Bang Putri. Pagi, terus juga ada Bang Johannes Oberlin Tobing, tim hukum DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Johan. Pagi Mbak Putri. Langsung konfirmasi mungkin Bang Johan, ini tanggapan PDIP dan langkah yang akan diambil seperti apa ke depan? Nah itu tadi, seperti yang Mbak Putri bilang, politisasi hukum, kriminalisasi hukum, ya kan? Dan yang pasti bahwa melakukan secara paksa untuk menetapkan Mas Hasto itu menjadi seorang tersangka. Dasarnya apa? Dibilang kriminalisasi itu apa dasarnya? Loh, sebenarnya gini, perkara ini sudah usang ini Mas Albat. Tapi kan tidak menggugurkan perbuatan pidananya kalau misalnya tadi disebut oleh KPK. Perkara yang sudah lama usang, kalau boleh dibilang ini udah cerita busuk nih. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena putusan pengadilan itu sudah ingkrah. Baik di pengadilan negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung. Ada nggak muatan perkara yang menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan saudara Hasto Kristianto ini terkait di situ? Terkait. Tapi ada buktinya. Loh, Mbak, ini yang mau saya jelaskan. Ada nggak pada putusan pengadilan loh? Bukan seperti keterangannya KPK. Ketua KPK yang kemarin. Ya kan? Tidak ada satu rangkaian cerita pun yang mengaitkan saudara Hasto ini terlibat secara sah bersama-sama memberikan suap dengan Harun Masiku. Nggak ada itu di putusan pengadilan. Tapi merintangi? Loh, atau melindungi begitu? Maka sprindik yang baru katanya merintanginya di mana? Jadi Harun Masiku ini kan korban sebenarnya. Korban gitu loh. Dia sedang meminta haknya untuk dilaksanakan. Pada putusan itu jelas loh. Bahwa dikeluarkan ada fatwa dari Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung itu tidak pernah dijalankan oleh KPU. Artinya proses ini sudah berjalan dengan baik.
bagaimana seorang ini harus duduk menjadi seorang jadi dari dapilnya untuk duduk di DPR. Semua proses hukum itu PD Perjuangan lakukan. Sampai meminta kepastian pada hukum, itu mandat fatwa dari Mahkamah Agung itu juga nggak dijalankan. Jadi ini korban Harun Masiku ini. Dia harus melakukan kewajibannya, dipaksa dia untuk melakukan itu. Sebelum kita kembali ke Harun Masiku, saya ingin coba dalami mengenai apa yang dikatakan Ibu Mega bahwa sampai sudah diworo-woro dari Juli pertengahan tahun ini begitu, artinya sudah diwanti ya? Sudah diwanti-wanti, artinya memang ini sudah diketahui oleh PDIP dari awal bahwa akan ada upaya yang Anda bilang tadi kriminalisasi seperti ini, atau ini mengejutkan buat Anda datang di H-1 Natal? Nah itu dia memang, jadi jujur aja kan kita kaget lah ya dengan situasi Mas Hasto dijadikan tersangka. Jadi tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa memang ini sungguh dipaksakan keadaannya. Nah, jadi kalau menyangkut seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, yang Mas Alfat bilang, Mas Hasto itu sudah berapa kali didatangin, Mas? Didatangi oleh? Seseorang untuk berhenti mengkritik. Siapa tuh? Seseorang itu? Jadi ancaman ya? Saya nggak boleh sebutkan. Sebelumnya sudah ada ancaman? Sudah ada ancaman. Nggak boleh Mas Hasto itu datang ke Sumut, ke Pilkada. Kalau di Sumut ini kayaknya masuk ke 27 yang dipecat itu bukan? Termasuk. Jadi nggak boleh datangin Pilkada, nggak boleh datangin ke sana, nggak boleh datang ke Jawa Tengah. Itu sudah berapa kali didatangin. Dia bisa mengancam seorang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, artinya punya kekuatan dong secara politis, secara kewenangan. Pak Sekjen ini kan motor penggerak partai kan. Dan memang ini tanggung jawabnya sebagai Sekjen dalam Pilkada ini kan urusannya beliau. Ya namanya petugas partai untuk memenangkan Pilkada ini semuanya kan tidak saja hanya Sekjen yang turun, kita juga turun semua nih untuk memenangkan pertarungan Pilkada kan. Nah, tapi dari pergerakan-pergerakan yang terus selalu Mas Hasto bicara kritis, bagaimana menegakkan demokrasi, bagaimana menjaga konstitusi. Nah, itu nggak boleh tuh, dia harus bicara lantang itu. Nggak boleh turun ke Pilkada, jangan turun ke Jawa Tengah, jangan turun ke Medan. Jadi sudah diingatkan. Sudah dikasih clue, Jawa Tengah, Medan. Dugaannya ke situ lah ya arahnya ya, kira-kira ya. Mana pun. Tadi kan udah dikonfirmasi juga 27 kader partai PDIP yang dipecat ya dari Medan, itulah dia orangnya. Betul ya, Bang? Ya, kan sudah diumumkan siapa-siapa yang dipecat. Itu kan politisnya ya, Saya ingin ke kasusnya dulu deh untuk yang Harun Masiku. Saya ke Mas Yudo. Mas Yudi, kalau kita lihat kasus ini sebenarnya tadi dibilang katanya sudah usang sebenarnya, udah busuk. Tapi masih bisa ditetapkan tersangka. Ini penjelasannya gimana kalau dari Mas Yudi? Ya, jadi pertama saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu kan penegakan hukum ya, karena memang dilakukan secara transparan dan disampaikan kepada publik. Artinya bahwa pihak tersangka dalam hal ini kan Pak Hasto yang ditetapkan dalam dua hal ya, terkait dengan suap dan juga merintangi penyidikan, kan tentu bisa mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Namun kalau kita bicara mengenai kasus korupsinya, tentu kita bisa melihat bahwa kasus korupsi ini kan kadaluarsanya juga lama ya. Artinya sampai saat ini memang belum kadaluarsa. Kemudian meskipun di persidangan tidak disebutkan ada yang mengaitkan ke Pak Hasto. Itulah yang menarik ya, bahwa KPK kan sudah menemukan bukti baru ya. Artinya tidak harus kita termaktub dengan apa yang ada di pengadilan ataupun vonis dari tersangka yang lain yang sudah ingkrah. Bahkan kita baru tahu ternyata sudah bebas bersyarat gitu ya. Artinya bahwa ketika ada bukti baru dan memang itu adalah bukti yang ditemukan dan fakta setelah pasca ingkrah dari kasus tersangka yang lain, menurut saya sih tidak jadi masalah ya. Bagi saya bahwa proses ini kan tentu sudah melalui due diligence yang bagus ya. Di KPK kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Setio ya, bahwa ekspos ini, gelar perkara ini dilakukan oleh semua pimpinan, artinya 5 pimpinan yang baru tersebut, dan kemudian tidak ada yang namanya beda pendapat, dissenting opinion dalam gelar perkara tersebut. Bagaimana sih proses penetapan tersangka di KPK? Itu kan ada gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik yang dihadiri oleh seluruh yang nanti akan menangani, seperti penyelidik, penyidik, ya kan, kemudian jaksa, kemudian juga atasan mereka, direktur penyidikan, direktur penuntutan, kemudian juga deputi penindakan, termasuk yang kita tahu pimpinan KPK. Nanti pimpinan KPK lah yang berdasarkan informasi apa yang disampaikan oleh penyidik, mereka akan menguji
ya, misalnya alat buktinya apa nih, ya, faktanya bagaimana. Jadi tidak sesederhana ketika misalnya disampaikan ketika kemarin konversi ya, pasti sudah diuji. Ketika perbuatannya A, alat buktinya apa, barang buktinya apa, entah itu keterangan saksi, ya, entah itu dokumen, bahkan ketika pun ada penyadapan itu pun bisa dilakukan. Memang tadi misalnya mengapa kasus ini lama, pertanyaannya, ya memang banyak kompleksitasnya saya lihat ya, dilihat dari ketika proses kaburnya Harun Masiku, ya, kemudian yang kedua lamanya dia menangkap. Di saat yang bersamaan tim saya pun juga diperintahkan untuk menangkap 4 buronan yang sama, ya. Tapi kemudian ya mereka berhasil kita tangkap dengan masa psikologi 1 tahun lah setelah ditetapkan sebagai DPO. Dan yang menarik adalah bahwa para buronan-buronan yang kita tangkap ini itu adalah mereka yang mampu membiayai diri mereka. Ada konglomerat di sana, ada pejabat tinggi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mas, bahwa ketika misalnya KPK ada bukti baru ya tidak jadi masalah ketika mereka kemudian mengembangkan perkara ini. Dan kita tahu bahwa memang pasca Firly tidak menjadi ketua KPK, KPK ngegas gitu kan terkait dengan kasus ini. Dan saya pikir ketika pun ada opini ini adalah semacam politisasi dan sebagainya, itu wajar. KPK juga sebelumnya pernah menangani ketua umum partai, sekjen partai. Nah, bagi saya yang paling penting adalah agar apakah tuduhan-tuduhan seperti ini tidak terbukti adalah dengan cara ya untuk segera melimpahkannya ke pengadilan, karena di situ akan bisa dilihat oleh masyarakat benarkah tuduhan-tuduhan KPK seperti itu. Politisasi itu katanya wajar begitu ya, tapi apakah memang benar itu yang terjadi? Nanti saya ingin minta pandangan dari Mas Adi Praetno usai jeda ya. Tapi sini apa kabar Indonesia Pagi. Ini pemirsa, kalau dengar tadi off air-nya sebenarnya lebih rame nih. Tadi saya coba ke Mas Adi dulu ya, Mas Adi. Kalau tadi dikatakan politisasi, anggapan politisasi itu wajar, tapi juga dibilang ini murni politisasi kalau dari PDIP bilangnya. Kalau Anda melihatnya ini benar kental lebih dipolitisasi atau memang proses hukum memang sudah sesuai dengan jalur? Paling berat nih Mas Adi. Saya kira memang setiap kasus hukum yang terjadi pada elit-elit partai pastinya menimbulkan 2 distingsi. Ini politisasi, yang kedua ada kasus hukum. Nah, saya coba untuk mengarrange ya satu persatu apa argumen yang disebut dengan politisasi. Tentu ini terkait dengan Hasto sebagai sekjen PDIP. Yang kedua misalnya kita melihat ada persoalan yang sudah jadi tersangka, kasus Harun Masiku ini, kan sudah dinyatakan ingkrah tadi itu kata Bang Johan dan tidak menyebut Hasto. Yang ketiga tentu tidak terlepas dari kasus Hasto yang menurut saya nyalak sepanjang masa kan, begitu kritis, begitu agresif. Jadi argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan bahwa kasusnya Harto ini itu lebih kentara nuansa politisnya. Apalagi misalnya saat pilpres, saat pilkada, kalau Hasto agresif menyerang seseorang, menyerang kelompok tertentu, selalu muncul Harun Masiku dan seterusnya. Itu argumen politisnya. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan Harun Masiku yang menggantung 5 tahun itu kan menyeret nama Pak Hasto. Dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam terkait suap yang sebenarnya jumlahnya tidak terlampau banyak ya. Apalagi misalnya ini kan kasusnya cukup lama, 5 tahun, kenapa baru saat ini? Kalau memang sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, kenapa tidak dari awal ini dipanggil? Nah, menariknya menurut saya ada 2 pola yang agak sedikit berubah di KPK hari ini. Entah ini karena pergantian ketua KPK atau struktur KPK yang baru. Biasanya KPK itu dia konferensi pers, menyebutkan kira-kira siapa orang yang disebut tersangka, kerugiannya apa, dan kasusnya apa. Kasus Hasto tidak. Ini ramai dulu di media, TV One nyebut, media online nyebut, medsos nyebut, bahwa Hasto itu sudah terjadi tersangka. Kawan-kawan KPK ketika ditanya misalnya tidak langsung mengiyakan, masih cek dulu ini barang, apakah betul ataupun ada. Termasuk kawan-kawan PDIP misalnya menyebut belum dengar secara langsung. Nah, ini menurut saya ada sesuatu yang baru. Ramai dulu, baru kemudian KPK konferensi pers. Sebelumnya kita tahu kalau ada OTT, ada kasus, disebutkan siapa. Dulu. Nah, yang kedua, ini kan kalau mau jujur, Hasto ini kan bukan target utama. Justru target utama itu sampai saat ini tidak terungkap. Siapa? Harun Masiku yang sudah lama jadi DPO, tidak temu, tidak terungkap. Mungkin Mas Yudi nanti bisa sebut apa rumitnya sih cari orang ini barang. Biasanya kalau di Indonesia ada kasus kayak terorisme, ada begal, ada kasus 2 hari beres selesai. Ini kok panjang sekali ceritanya. Ini Hasto, ini kan belakangan dianggap sebagai ada novum baru, ada kontribusi, ada keterlibatannya terkait dalam kasus ini.
Mestinya yang pokok dulu, baru orang-orang yang terlibat di sekitarnya. Tapi ala kulli hal bagi saya, setiap apapun proses hukum harus memang ditegakkan di atas segala-galanya. Yang paling penting bagi saya saat ini adalah KPK ini kan lembaga, menurut saya cukup luar biasa besar, yang ditangani itu mestinya kasus-kasus yang besar lagi. Bahwa ada kasus Harun Masihu, ada Sekjen PDIP, ini kan jumlah kerugiannya tidak terlampau seberapa. Mestinya KPK fokus negara yang kemudian dirugikan triliunan, ratusan M. Nah itu yang diuber-uber sampai liang lahat. Menurut saya lebih penting. Kalau ini mau menjadi momen bagi KPK yang baru, kasus Hasto ini, tersangka ini harus menjadikan sebagai guidance ke depan bahwa persoalan-persoalan negara itu masih penting. Saya kira di situ konteksnya. Publik juga bertanya nih, apakah ini ada faktor pimpinan KPK yang baru? Jadi memang pimpinan lama mungkin belum, tidak bisa lah karena saat itu PDIP masih berkuasa begitu ya. Sekarang udah baru, pimpinannya baru, dengan mudah langsung ditetapkan tersangka. Ya kalau kita mengikuti perdebatan di medsos, perdebatan di media-media online, ya omongan-omongan kayak gitu biasa. Ini karena ganti rezim, ganti selera politik dan seterusnya. Tapi menurut saya, lembaga penegak hukum pastinya sudah ada bukti untuk dijadikan sebagai alat ya, untuk menetapkan seseorang itu terlibat dalam persoalan-persoalan hukum. Tidak mungkin sekelas KPK, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian kalau tanpa ada alat bukti, atau misalnya alat buktinya di karang-karang misalnya. Itu menurut saya nggak mungkin. Tapi yang disebut politis itu sebenarnya ini banyak kasus besar lain loh. Yang ruginya triliunnya. Ini kok kenapa yang didahulukan? Artinya apa? Kecil, besar, dan sedangnya persoalan. Menurut saya ini tentu menjadi PR bagi penegak hukum, terutama bagi KPK. Udah harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya sudah, ini Hasto selesai, sudah ada tersangka, tinggal cari Harun Masihu. Setelah itu ada kasus-kasus besar lagi yang merugikan negara, triliunan, ratusan M. Itu kejar. Jauh lebih penting dari ketimbang kita meributkan sesuatu yang sebenarnya kerugian negaranya ya mungkin tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kerugian yang lain. Kalau kita lihat tadi Bang Mas Adi bilang ada pola baru yang dimainkan oleh KPK, bahwa ramai dulu di publik, baru kemudian diumumkan. Beda seperti pola-pola sebelumnya. Dikonversikan dulu, disebutkan inisialnya, baru publik mengira-ngira siapa, baru kemudian ditangkap begitu. Nah ini kalau Anda melihatnya, apakah ini satu pola yang apa menurut PDIP ini pola yang normalkah? Bahwa kalau kita lihat ini sepertinya SPDP-nya ramai dulu di publik, Bang. Baru kemudian, padahal PDIP menerima nggak SPDP itu? Belum menerima. Sampai sekarang? Belum, sampai sekarang belum. Oh, sekarang udah. Oh, baru setelah sudah diumumkan. Baik. Nah, terus penjelasannya seperti apa? Anda melihatnya pola seperti seperti apa? Jadi maka tadi saya nggak sependapat nih yang disampaikan sama abang saya Yudi kan. Jadi kalau yang namanya politisasi itu wajar, ya kan? Jadi memang anggapan politisasi ya wajar. Disinilah kelebihan KPK untuk memframing seseorang itu, ya kan? Bagaimana? Oh ini pelaku korupsi, ini pelaku penyuapan. Kalau mau bicara seperti yang Mas Adi bilang tadi itu, sampai hari ini nggak ada merugikan negara gitu loh. Itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa memang Harun Masiku ini sedang mempertanggungjawabkan, meminta haknya, ya kan, untuk dijalankan. Nah, seperti kasus-kasus yang besar sampai hari ini nggak ada pernah mau kita sebut aja lah, gimana kasusnya tambang yang di Maluku yang melibatkan katanya ada Blok Medan. Terus gimana dengan judi online yang hari ini merajalela, kasus narkoba yang luar biasa. Nah itu tadi diminta Mas Adi untuk diusut setelah ini katanya. Nah ini kasusnya Harun Masiku ini bukan OTT juga ini. Pengembangan-pengembangan yang sampai hari ini kita jadi pesakitan ini. Nah itu loh, jadi itu yang kita sayangkan. Harusnya kan SPDP ini harusnya sampai kepada orang yang mau dijadikan tersangka itu. Suratnya harus kepada pihak terkait. Tapi kita belum terima, ini sudah ramai di media. Artinya apa menurut Abang? Nah, itu tadi bagian daripada framing politisasi itu, makanya kita menyebutnya politisasi. Harusnya kan sampaikan dong ke kita. Nah, kalau bicara SOP, kalau tadi si Bang Yudi bilang itu boleh diberitahukan ke umum, nggak boleh. SOP KPK kan mengatur. Itu harus diserahkan kepada pihak terkait, kepada kita yang menerima suratnya. Ini nggak dulu nih framing beritanya, pokoknya nih hancurkan dulu harkat martabat seseorang ini, framing ini adalah pelaku kejahatan, pelaku suap, pelaku kriminal, rusak dulu harga dirinya, hancurkan dulu harga dirinya, harus gitu. Oke. Nah itu yang betul-betul kita protes gitu loh. Baik, Bang Jo, berarti perkataan Bu Mega soal jelang Kongres bakal ada yang mengacak-acak itu maksudnya ini? Tersangkanya Hasto ini? Ya gini, kalau saya berpendapat begini, Mas Hasto ini kan adalah betul-betul motor penggerak partai.
Jadi ini kan partai besar, bukan kaleng-kaleng ini partainya Mbak Putri. Jadi untuk menggoyang partai ini, motornya kuat itu lewat Pak Sekjen ini. Jadi ada keyakinan kita bahwa memang ini harus dilumpuhkan dulu nih, motor penggerak ini. Nah, dalam tujuan yang disebut cawe-cawe nanti sampai pada akhirnya kita persiapan kongres tahun depan kan. Jadi memang itu yang menjadi kekhawatiran kita, bagaimana harusnya KPK ini bekerja dengan baik, terus nggak mengganggu kita, apalagi kita lagi dalam suasana Natal dilakukan seperti ini. Tahun depan kita mau persiapan mau kongres. Baik. Nah, itu. Sebelum saya mau dalami soal kongres, saya mau minta Mas Yudi untuk menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Bang Jo soal SPDP nih katanya. Ini kayaknya polanya dimainkan dulu untuk menghancurkan dulu, framing dulu, baru kemudian ditindak. Apakah memang ada pola-pola seperti itu dari KPK? Ya saya pikir tidak ada ya kalau dari KPK ya. Tapi ketika terjadi ada perubahan, ya memang terjadi ya. Saya ingat bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini kan sudah dilakukan oleh pimpinan KPK sebelumnya, sebelum diubah Firly Bahuri. Ya, kita tahu dari awal pimpinan KPK ada ya, bahwa penetapan tersangka itu dilakukan pada kesempatan pertama ketika diumumkan ketika sudah calon sebagai tersangka, bisa 1 hari apa 2 hari setelah dia ditetapkan tersangka di gelar perkara. Namun kan kemudian diubah ya pada zaman Firly ketika pengumuman tersangka itu dilakukan ketika ditahan. Artinya masih punya waktu 2 bulan, 3 bulan setelah penetapan tersangka. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan secara tegas dan jelas ya bahwa tersangka harus sudah mendapatkan SPDP dalam waktu 7 hari. Jadi ngapain terlalu lama? Jadi ketika kemarin Pak Setio kemudian dia melakukan konferensi pers, saya pikir pimpinan saat ini melakukan kebijakan ya untuk kemudian akhirnya akan jadi pola-pola berikutnya, maksud saya ya. Jangan tadi dikatakan SPDP belum diterima, baru kemudian diumumkan. Ketika SPDP belum diterima ya saya nggak paham apa yang terjadi. Cuma memang kalau bicara tentang SPDP itu kan memang dipunya oleh KPK. Ya kan memang produk administrasi penyidikan KPK, kemudian ya diserahkan kepada siapa yang ada yang menjadi tersangka di sana, sehingga kemudian ya memang ini ada bisa jadi dokumen milik KPK, bisa juga jadi umum juga kan. Jadi ya kita tidak paham ada di mana seperti itu. Namun kembali lagi ketika misalnya kita bicara mengenai kasus Harun, memang kasus ini tidak akan pernah tuntas seperti yang dikatakan oleh Mas Adi dan Bang Jo juga ketika misalnya Harun Masiku belum ketangkap. Kan itu intinya. Berarti ini bisa membuka jalan untuk lebih mudah lagi Harun Masiku nanti akan bisa tertangkap. Kalau saya melihat bahwa KPK mencoba merubah strategi ya. Ya, ketika dulu mereka memburu Harun Masiku dengan harapan Harun Masiku bisa jadi kotak Pandora. Nah, sekarang saya lihat pimpinan kali ini strateginya berbeda. Ya, mereka mentersangkakan Pak Hasto dulu dengan harapan ya Harun Masiku tertangkap. Tapi kalau saya lihat ya Harun Masiku ini kan sebenarnya melihat situasi yang ada harusnya dia keluar. Ya kan dari persembunyiannya atau dari mana gitu kan, ngapain dengan kondisi yang saat ini menurut saya sudah tidak terlalu ini lagi lah, udah kondusif dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Saya juga ingin mengomentari atau ingin menanyakan terkait judul kita nih pada hari ini. Hasto tersangka, Megawati pasang badan. Kabarnya akan datang begitu mendatangi KPK. Nah, ini apakah kemudian bisa dianggap sebagai sebuah intervensi mungkin? Atau seperti apa? Nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak yang terhormat pada pagi hari ini. Usai jeda, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Bang Johannes. Bang Jo, kalau kita lihat merujuk pada judul kita pada pagi hari ini, Hasto tersangka, Megawati pasang badan, memang Bu Megawati akan datang, akan ada agenda untuk datangi KPK terkait pentersangkaan Pak Hasto? Kalau pertanyaannya seperti itu nanti saya jawab, kita tunggu aja nanti. Apakah Ibu Ketua Umum akan datang? Ya nanti tunggu aja, kita lihat bersama-sama. Tapi akan ya? Tanggalnya yang belum tahu gitu. Tanggalnya belum tahu, nanti kita lihat aja. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mendatang ke KPK itu tujuannya apa? Loh, kalau soal mau datang atau tidak, kan nggak disalahkan secara hukum toh, mau datang. Ingat nggak dulu kasusnya Pak SBY? Pak SBY itu presiden zaman itu, tapi dia datang ke Polda untuk melaporkan seseorang. Presiden loh. Terus itu apa itu namanya? Intervensi atau bukan? Melaporkan. Kalau ini melaporkan. Nah, kan dia seorang presiden kan, tinggal panggil aja nih. Panggil Kapolrinya, panggil ini kan. Nah, kalau misalnya Ibu Ketua Umum harus datang ke KPK, salahnya di mana? Ibu Ketua Umum ini warga negara biasa kok, bukan presiden yang bisa mengintervensi. Di mana mau intervensinya? Soalnya publik juga menduga-duga ini intervensi apa lobby-lobby nih gitu ya. Intervensi di mana intervensinya orang warga biasa kok?
Oke. Bang Jo, ada informasi memberikan juga support kepada anak buahnya, kepada anggotanya, ya itu dibenarkan kok, nggak ada yang salah di situ. Bang Jo, informasinya kader PDI yang di daerah-daerah ini mendorong agar kemudian PDIP ataupun Hasto ini mengambil pra-peradilan. Apakah itu nanti langkah yang akan diambil oleh PDIP? Ya, kita sedang pikirkan untuk ngambil langkah itu. Sekarang ini kita memang lagi bicara politisasi, semuanya lagi di framing. Berita harus kita jawab dengan berita. Kita nggak mau ngasih tahu ke publik langkah-langkah konkret. Nah, imbasnya ini kan, saya cerita sedikit lah, kan kita mau gas juga nih. Nah, bahwa kenapa sampai ke Mas Hasto ini terjadi? Ini kan berawal ada dua. Ini puncak nih, puncak dari cerita yang menjadikan Mas Hasto ini. Ini dugaan kami. Dugaan Singkat saja ya, Bang. Nah, yang pertama, bahwa PD Perjuangan melakukan pemecatan terhadap 3 kader itu. Kan saya kira publik sudah tahu 3 itu namanya. 3 kader itu siapa? Biar diperjelas. Ya, diperjelas ada. Namanya Saudara Joko Widodo, ada Saudara Gibran, ada Saudara Bobi. Oke, Ya kan? baik. Nah, itu yang kedua, ada pertemuan antara saudara Sekjen dengan siapa itu si Ibu Felicia. Ya, kalau itu mantannya dulu ini si Mas Kaisang dulu. Nah, jadi itu tuh puncaknya itu 2 pertemuan itu terakhir. Jadi ada kaitannya dengan itu. Ya, kita menduga ada kaitannya. Nah, sehingga didatangin Mas Hasto ini. Didatangin oleh seseorang, ya kan? Yang 3 tadi. Jangan dilakukan pemecatan, ya kan? Jangan dilakukan pemecatan. Kalau dilakukan pemecatan, saudara akan dijadikan tersangka. Oh, dari 3 orang tadi. Ya. Langsung berarti ya? Atau perantara Ya, ada petugas? jadi memang karena pemecatan itu. Jadi karena pemecatan itu yang dipecat ini betul-betul marah benar ini. Nah, jadi itu yang kita menduga loh. Ya, itu dugaan. Oke, itu dugaan. Baik. Tapi kan cocokologi lah ya. Tapi bisa kita rasakan dong. Ya. Kan bisa kita rasakan kan. Iya, nanti dirasakan lagi kalau kita diundang lagi deh di diskusi besok deh mungkin ya. Mas Yudi. Jadi mau panjang ya. Soalnya udah segmen terakhir kita nih. Mas Yudi, kalau dilihat tadi misalnya Bu Megawati datang, apakah ini bisa dibilang sebagai bentuk intervensi karena publik bisa opini ke sana? Ya, menurut saya kan Ibu Mega kan ya ibu kita semua lah, negarawan beliau ya. Jadi ketika beliau mau datang ke KPK, saya pikir tidak jadi masalah dan tentu saya berharap pimpinan KPK menyambut juga gitu kan. Tapi kan kalau bicara tentang kasus, tentu pimpinan KPK tentu akan menjaga pembicaraan mereka. Sama seperti ketika kemarin Bu Mega menyampaikan ingin bertemu dengan Rosa, misalnya sampaikan ya kalau memang pertemuannya resmi ya Mas Rosa ya datang juga tidak jadi masalah. Tapi kan tentu membicarakannya apa kan, itu yang menurut saya hal yang penting dan krusial. Nah, bagi saya bahwa KPK fokus saja pada penegakan hukum dan harus segera menuntaskan kasus ini untuk dibawa ke pengadilan supaya apa? Supaya tidak ada hal-hal yang persepsi yang membuat negatif citra KPK. Sekarang kan KPK tentu di pimpinan baru ini ingin memulihkan citranya yang anjlok dibandingkan dengan penegak hukum yang lain. Jadi seperti itu kuncinya. Setidaknya tadi benar kata Mas Adi, ketika kasus-kasus besar lain yang masih PR dituntaskan, ya bukan hanya kasus ini, ya tentu kita akan mempunyai KPK yang kuat lagi. Seperti itu. Oke, terakhir mungkin Mas Adi, singkat saja Mas, ini pasang badan Bu Megawati ini akan datang tadi sampaikan juga, ini apa ini bentuk apa tindakan yang akan dilakukan nih kira-kira? Saya ingin komentar 3 hal. Pertama, sepertinya pernyataan Megawati itu harus diletakkan dalam konteks jangan menggunakan hukum sebagai alat untuk menggebuk seseorang. Katakan bahwa ada persoalan hukum ya, itu di atas segala-galanya, harus dilepaskan dari konteks politik. Nah, yang kedua, ya nggak masalah, paling ingin bertanya apa yang kemudian membuat Pak Hasto jadi tersangka, siapa kemudian penyidiknya, ngobrol. Kalau disebut mengintervensi ya harus diakui, PDIP hari ini bukan siapa-siapa. Megawati bukan presiden, bukan pejabat yang saya kira banyak orang yang juga tidak mau berkawan dengan PDIP belakangan ini. Setelah kalah dengan Pilpres ya. Bisa dicek, di pilkada juga dikeroyok. Nah, yang ketiga, kan publik tahulah negara kita ini kan semacam akuarium, semacam rumah kaca. Jadi semua peristiwa politik di lapangan elit, semua peristiwa hukum yang ada di semua lini, itu kan terpotret dengan gampang. Kayak Bang Johan kemana-mana ngomong apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Sepertinya Mas Yudi juga tahu persis bahwa ini persoalan hukum ada kaitannya dengan politik. Ini ada peristiwa hukum terkait dengan pepecatannya. Ngomong kemana-mana, ngomong ke Pemret, ngomong kemudian pimpinan-pimpinan media, ngomong ke kalangan aktivis. Ini yang kemudian menyebutkan bahwa sehebat apapun berkilah KPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum yang lain, kalau memang kasus hukum memang jauh lebih kuat muatan politisnya, orang nggak akan percaya. Kan itu aja intinya. Artinya apa?
hukum harus jadi panglima. Oke. Hilangkan intensi kepentingan politik apapun. Baik. Itu kata penutup yang luar biasa dari Mas Adi. Hukum harus jadi panglima. Baik, singkat sih singkat. Kata penutup kan. Jadi memang ini tugasnya KPK untuk membuktikan di mana Harun Masiku. Iya. Kan udah bikin ada sembara-sembara tuh. Betul, ini tugasnya kan? KPK. Kita akan tunggu apakah dengan penetapan tersangka ini Harun Masiku bisa ditangkap. Kita akan tunggu itu. Terima kasih Bang Johan, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Terima Pagi. kasih.